memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Amin. Bapakku tahu ada kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu. Kami percaya sebentar firman yang taburkan boleh menjadi kekuatan buat kami dan penopang hidup kami serta urapi hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama kami bersyukur. Amin. Silakan Pak Jon. Shalom, selamat pagi semua. Saya menggantikan Pak John. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak John, Pak Kian Lee, dan Bu Hening yang mengingatkan. Terima kasih juga Pak Rudi untuk puji-pujiannya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengar sharing renungan yang singkat. Biarlah kami duduk diam sejenak ya Tuhan. Tenangkan pikiran kami, jiwa, tubuh, roh kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh yang mengganggu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan share mengenai kebenaran yang memerdekakan. Kita lihat Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perikop ini saya eh, diingatkan terus ya, beberapa kali diingatkan terus untuk kita supaya lebih lagi mencari kebenaran Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan, maka dia akan hidup dalam dosa terus. Dan selamanya tidak akan bebas dari dosa, apalagi dimerdekakan. Kasihan sekali ya. Nah, kebenaran itu sebenarnya apa ya? Kebenaran itu bukan sesuatu yang dapat diupayakan manusia secara mandiri, tetapi berasal dari tindakan penebusan dosa oleh Yesus Kristus di kayu salib dan melalui Roh Kudus yang selalu menginsafkan kita, diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu berpikir benar, bertutur kata benar, bertindak benar sesuai dengan karakter dan kehendak Allah. Allah menyatakan dirinya kepada kita di dalam firman-Nya. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada orang tidak ke gereja, tidak baca firman Tuhan, tidak mengenal Tuhan Yesus, ya, tidak pernah dibaptis, ujuk-ujuk bisa mengerti kebenaran, itu bohong ya, nggak bisa. Nah, apakah setiap orang percaya sudah pasti mengerti dan sudah hidup dalam kebenaran Tuhan? Menurut Bapak Ibu, apakah sudah atau belum? Belum tentu ya. Nah, dan apakah kemajuan teknologi yang begitu pesat memiliki dampak pada gaya hidup orang percaya? Yes ya, so pasti. Ada dampak positifnya antara lain memudahkan berbagai akses dengan lebih mudah, sederhana, dan menarik. Pemberitaan Injil semakin mudah dan luas. Dan perkembangan AI, kecerdasan buatan, dengan chat GPT yang sangat membantu dalam komunikasi dan informasi. Tetapi ada dampak negatif yang sangat besar juga ya dari kemajuan teknologi yang semakin canggih ini.
Secara sederhana kita ambil contoh media sosial ya. Semua dari kita pasti memakainya. Nah, dampak negatifnya antara lain bagi orang yang tidak bertanggung jawab menyebar konten-konten negatif ya. Mereka rajin sekali membuat konten ya nonstop. Pandangan yang tidak ada dasarnya ya, ajaran sesat yang merusak kesehatan rohani. Nah, kegiatan masyarakat saat ini, kita kalau ke mall kemana ya, kita lihat ya, dari anak sampai orang tua banyak yang kecanduan menonton video, IG, TikTok, Facebook, apalagi di rumah ya, kita nggak lihat di tempat keramaian ya, kita bisa lihat handphone itu tidak lepas dari tangan dan di scroll terus ya, yang semuanya begitu asik, menarik ya, sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya dipakai lebih produktif untuk refleksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Apalagi setelah scroll ya, coba-coba akhirnya jatuh ke judul ya, pornografi atau konten-konten yang merusak moral. Nah, bagi penipu ya, penipuan yang semakin berani di bidang keuangan, investasi bodong ya, ngajak usaha ya, MLM dan juga aplikasi dating online, cari jodoh online yang terus-menerus aktif menjerat korban. Tapi para korban tidak semuanya berani mengadu. Kenapa? Karena sebagian diancam karena ada kelemahan di tangan penipu ya, diperas dan juga mengalami ketakutan sampai trauma berat sehingga terganggu mentalnya. Kan kasihan sekali ya, ingin mencari jodoh ya, pikirnya ya biar ada yang merawat kalau di hari tua ya, mimpi ya. Nah, jadi cari di dating online. Hati-hati. Belakangan ini kita sering bertemu ya, ketemu dengan video-video ya, tidak sengaja ya, mungkin kita lihat video-video yang terekam oleh merekam suami orang ya, seorang suami yang sedang selingkuh dan ditangkap basah oleh istri dan anaknya. Terus terjadi percekcokan di lokasi. Anaknya yang kecil dibawa serta ya oleh ibunya, divideokan, diviralkan ya. Nah, kasihan sekali ya, gimana perasaan anak yang melihat adegan ini. Trauma yang dialami akan menjadi beban buat anak tersebut sampai dia dewasa ya, sampai dia berumah tangga. Tidak akan terhapus dari otaknya. Dan jejak media sosial juga tidak akan terhapus. Masa depan anak jadi hancur ya, misalnya suatu hari udah pacaran, mau nikah ya, ternyata scroll kok waktu kecil pernah terjadi kayak begini. Nah, terus ya mungkin di sekolah dibully, di apa ya. Jadi anak itu akan masa depannya itu akan suram dan hancur ya. Ah, iblis itu senang sekali melihat karena apa? Satu anak hancur, satu generasi hancur. Kok bisa? Bisa dong. Ya, satu anak hancur. Coba bayangin kalau anak itu baik ya, dia sukses, dia baik, dia menjadi orang yang percaya Tuhan ya, benar hidupnya, dia akan berkeluarga dan ada anak, ada cucu itu satu generasi. Alangkah disayangkan ya kalau misalnya eh, hanya karena marah, emosi orang tua tidak bisa ditahan ya. Nah, firman Tuhan juga memberitahukan kita ya, mengingatkan kita di Efesus 4 ayat 26 dan 27. Efesus 4 ayat 26 dan 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini selalu kalau mau marah tuh ingat, aku nggak mau memberikan kesempatan pada iblis. Ya, tahan, tarik nafas, ya, eh, beberapa kali, ya, atau minum air, ya, jangan terus kayak apa ya, senjata yang rainbow itu tembak terus-terus nggak pikir lagi apa yang diomongkan.
ya. Nah, kasus remaja bunuh diri akibat berteman dengan AI mulai bermunculan. AI ya, alih-alih mengatasi kesepian, penggunaan AI yang salah bisa berakhir tragis. Kenapa? Karena orang menganggap AI itu terlihat seperti sepemikiran. Kita tanya apa, dia itu bisa jawab dengan benar ya. Kalau yang nggak ngerti eh, cara kerja ilmiahnya itu bisa pikir, kok pinter banget ya dia ya. Saya hanya tanya, obat apa yang harus saya minum? Saya lagi sakit emah misalnya. Wih, dia jawabnya panjang lebar, kayaknya perhatian banget sebetulnya itu bukan begitu ya. Nah, padahal itu hanya penyesuaian algoritmik ya. Penyesuaian algoritmik itu yaitu logis dan bisa dijalankan berulang-ulang. Misalnya kita mau bikin secangkir teh manis, pertama kita harus masak air dulu ya kan, masak air, nah, terus ada teh, ada daun teh, ada gula, ya kita baru bisa bikin. Itu akan terus menerus dipakai gitu loh. AI bukan memikirkan apa yang kita pikirkan, tetapi mencari pola yang paling mirip ya dari berjuta-juta ya dia milih dengan teks yang kita kirim ya. Secara ilmiah AI disebut simulasi pemahaman, tapi bukan pemahaman yang sesungguhnya karena dia bukan manusia. Dia bukan manusia dan AI itu eh, bukan mengikuti pikiran kita tapi eh, mesin yang mengikuti instruksi dan pola tulisan kita. Kita tulis apa, dia akan menanggapi apa ya. AI tidak bisa mengetahui apa yang ada di kepala kita, apa yang kita pikir ya, apa yang di otak kita, tetapi hanya pada apa yang kita tulis. Jadi AI tidak mempunyai kesadaran atau niat ya, ya tidak bisa menebak emosi ya kecuali kita tulis. Jadi anak remaja yang digait sampai bunuh diri, apa yang dia tulis dia tanggapin ya. Karena dia bukan manusia, dia kan cuman mesin gitu loh. Ada juga ya, saya dengar dari satu salah satu pakar, eh, ada juga kasus ya orang mau nikah dengan AI, coba ya aneh-aneh ya. Nah, tapi itulah ya. Dengan fakta perkembangan AI di kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati jaga apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan ya. Dalam konteks pengetahuan manusia ada banyak hal yang dianggap benar, namun hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan orang dari dosa, dari kehancuran, dari kuasa iblis, yaitu kebenaran mengenai Yesus Kristus yang terdapat di dalam firman Tuhan. Hanya itu ya, yang ada yang terdapat di dalam firman Allah ya. Bapak Ibu yang terkasih, waktu berlalu dengan cepat ya, hanya tinggal 28 hari. Kita sudah memasuki tahun 2026 dan kita akan tinggalkan tahun 2025. Mari kita sama-sama renungkan termasuk saya ya. Apa yang telah kita lakukan selama periode 2025 dari Januari sampai hari ini? Apakah kita sudah sepenuhnya menjalani sesuai kebenaran Tuhan? Apakah masih ada beban yang dibawa sampai sekarang? Ya, yang sudah dibawa bertahun-tahun, belum ada rekonsiliasi karena tidak mau melepaskan pengampunan. Ya, bukan berarti membenarkan kesalahan orang, tetapi membebaskan kita dari kepahitan. Dan orang yang tidak mau mengampuni itu juga lucu ya. Misalnya eh,
saya minum racun, tetapi saya mengharap orang yang meninggal, yang mati gitu loh. Bisa nggak kira-kira? Orang yang bersalah pada kita, kita tidak mau mengampuni, kita menjadi beban, bawa terus. Orangnya tahu nggak? Enggak, ya. Tapi kita yang akan hancur ya. Nah, kita lihat lagi di Lukas, Lukas 6 ayat 28 sampai 29. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wah, ini paradoks sekali ya, bertentangan sekali ya. Seharusnya orang udah membuat kita sakit, kita harusnya benci, ya, merasa tidak fair. Masa kita harus memberkati orang yang mengutuk kita lagi? Tetapi itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Mudahkah? Udah pernah coba? Nggak mudah ya. Nah, tapi itu yang harus kita lakukan karena Tuhan mau hidup kita tuh bebas dari kepahitan yang akan merusak kehidupan kita. Antara lain, hidup kita akan menjadi tidak damai kalau ada kepahitan. Tidak damai di hati, cepat marah, cepat tersinggung, relasi sama semua orang menjadi rusak, ya. Nah, stres, sakit-sakitan, sampai akhirnya menjadi kanker karena sistem imun yang melemah terus. Jadi doa juga terhambat, ya, sulit menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Nah, mari kita renungkan kembali apa yang Tuhan sudah ingatkan di penghujung tahun ini, hal-hal yang perlu kita perbaiki supaya hasil raportnya menjadi biru semua dan ada terobosan di tahun 2026. Ya, kita akan masuk dengan hati yang bersih dan kita sudah naik level. Amin. Ya, kita percaya Tuhan akan menyertai ya, membimbing dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Enggak gampang ya, enggak mudah, tapi beserta Tuhan, Tuhan menyertai kita pasti bisa. Seperti janjinya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah sharing renungan firman Tuhan secara singkat. Biarlah Engkau terus mengingatkan ya Roh Kudus, menginsafkan kami apa yang harus kami buat eh, dalam waktu yang singkat beberapa hari ini sebelum tutup tahun Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan jika kami masih berkeras hati, merasa sendiri benar terus Tuhan, sehingga orang yang harusnya kita kasihi, malahan kita membebankan mereka, membuat mereka menjadi eh, salah tingkah. Ya Tuhan, ampuni kami, pimpin kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungin kami semua Tuhan. Biarlah kami tetap memegang kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan teman-teman yang berdoa. Terima kasih Bu Deborah atas sharing firman-Nya. Mari kita berdoa untuk bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Besar, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami percaya Engkau melindungi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya kasih-Mu melimpah untuk kami, terutama untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberikan kelancaran dan kemudahan proses pengiriman dan pembagian seluruh bantuan dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial maupun individu. Kami yakin percaya Tuhan, seluruh bantuan tidak akan kekurangan karena Engkau yang akan memberikan kecukupan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan melewatkan satu pun
Engkau akan menolong warga dari pelosok-pelosok sampai ke kota. Tidak ada satupun yang Engkau tinggalkan. Semua akan Kau cukupkan kebutuhan mereka. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan perlindungan, hikmat, kekuatan, dan koordinasi yang efektif untuk seluruh tim penolong. Kiranya Tuhan menjaga mereka, melindungi, dan menuntun tiap langkah mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam tugas kemanusiaan ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami sepakat berdoa Tuhan untuk korban bencana alam. Bapak, proses pencarian korban yang hilang masih terus dilakukan. Kami mohon Tuhan agar pencarian korban yang hilang ini dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan efektif. Kami juga berdoa ya Bapak untuk keluarga yang sedang menunggu kabar maupun mengalami kehilangan keluarganya. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan serta kedamaian. Karena Tuhan di dalam firman-Mu berkata ya Tuhan, apabila orang-orang berdoa itu berseru-seru maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Kiranya ya Bapak, Kau dengar doa kami dan permohonan kami ya Tuhan, supaya apa yang kami doakan ya Abah, kiranya buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan serta pencarian keluarga yang hilang juga Tuhan kiranya cepat diketemukan ya Abah. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk akses darat dan peralatan penyelamatan Tuhan, serta bantuan-bantuan kemanusiaan ya Tuhan, agar dapat terus diupayakan, serta alat-alat besar, kendaraan darurat, dan seluruh alat penyelamat dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terputus dapat segera dibuka sehingga bantuan dapat menjangkau setiap jiwa yang berdampak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, tempat perlindungan kami, kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti ya Abah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami ini Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak John Binata. Thank you Pak John. Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih buat yang mulai pada pagi ini. Ya, apakah ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Silakan dibuka audionya. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, kita akan tutup doa pagi kita. Kita sisipkan doa buat HWA daripada Ibu Rosaria Sejak Bu Ocha. Bu Ocha, selamat pagi. Pagi Pak Kianli, thank you Pak Kianli. Yang keberapa ini? Yang ke-13 Pak Kianli. Ya, ada harapan khusus untuk hari pernikahan Bu Ocha. Nggak ada sih Pak. Itu ya. Saya sedikit ini ya masukkan dulu ininya teksnya ya supaya kita bisa sama-sama doakan. Oke, terima kasih Bu Ocha. Ini juga ya oke. Ada lagi yang mau bersaksi atau mau ini enggak? Kalau enggak ada kita akan tutup.
Baik, kalau nggak ada kita akan tutup. Saya mohon nanti Pak Widoyo untuk doa berkat ya Pak. Siap Pak Ganti, Amin. siap. Oke, yuk kita berdoa buat Ibu Ocha di hari ulang tahun pernikahannya dan untuk kebutuhan kita masing-masing juga. Yuk kita buka audio kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih atas hari Ibu ini. Ocha dan Sylvia. Memberkati ya Tuhan, kami berdoa bersama hati untuk Tuhan anniversary-nya memberkati keluarga ini, Bu Ocha dan suami. Memberkati semua ya Tuhan. Kami Tuhan di dalam keluarga mereka supaya damai sejahtera-Mu berkelimpahan, kasih sayang mereka semakin melimpah, hubungan mereka semakin dipererat, diperbaharui hari lepas hari Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau satu dengan yang lain. Berkat-berkat-Mu melimpah kepada keluarganya, Bu Ocha, suami dan anak-anak, pekerjaan suaminya diberkati, anak-anak kehidupan semua aman dalam perlindungan, diberkati dalam untuk Tuhan. Lancarkan semua pekerjaan Anda Robisyari dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semua dalam nama Yesus. Kami bersyukur karena kami selalu mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Baik, sebelum berdoa, saya minta Bu Hening untuk informasikan hari Sabtu untuk. Silakan Bu Hening, sebentar Pak Widoyo. Shalom pagi teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertugas pada hari ini. Dan berkati untuk pelayanan hari Sabtu nanti tanggal 6 bulan 12 yang membuat sharing itu Bu Siana. Yang WL itu Pak Bobi. Doa pertama Ibu Ivi, doa kedua Ibu Jamie. Ini kayaknya nggak ada semua ya. Nanti saya WA aja. Makasih Pak Ada Ken. Ibu Ivi ada? Ibu ada? Semuanya nggak ada ya? Iya. Tolong di kan gitu. Oke. Baik. Makasih. Pak Andi masih di luar atau gimana Pak Andi? Silakan Pak Andi. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya, masih di Gunung Tianmen, Pak Kelly. Wah, dingin banget nih ya, tapi tetap komitmen mau hadir di TDP di tengah-tengah kedinginan ya gitu. Lanjut Pak Kelly. Baik, makasih Pak Andi. Ayo silakan Pak Wit, tetap dengan doa berkat. Itulah ucapan syukur kami ya Bapa di pagi yang indah ini. Tidak henti-hentinya Tuhan Kau memberi dalam kehidupan kami. Tidak terasa Tuhan sebentar kami akan meninggalkan tahun 2025. Tetapi Tuhan di pagi ini kami diingatkan kembali. Apapun dalam kehidupan kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang punya rencana yang terbaik bagi setiap pribadi lepas pribadi, khususnya di pagi ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri campur tangan dalam setiap keluarga, setiap Tuhan keadaan, setiap ekonomi, setiap Tuhan, setiap apa yang dilakukan saudara kami pagi ini Tuhan. Engkau memberkati dalam keluarganya, Engkau memberkati untuk anak cucunya yang di dalam negeri maupun di luar negeri, di luar kota ya Bapa. Engkau sendiri campur tangan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan campur tangan apa yang kami lakukan sesuai dengan janji firman-Mu akan berhasil Bapa. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu rancangan kebaikan pada kehidupan kami ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas di hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Wit. Terima kasih Ibu Deborah. Terima kasih Pak Rudi semua. Terima kasih Ibu Ocha, Ibu semua. Terima kasih Ibu Disi. Berkat semua. Semangat. Oke, yuk kita buka video kita.
Cuma satu slide, Pak. 1, 2, 3 slide. Terima kasih Bu Lena, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Terima David. kasih Bu Terima kasih Lena, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Terima berkati. kasih. Terima kasih. Ayo teman-teman kaum wanita ikutan Natal di Women Fellowship pagi ini. Tuhan Terima Yesus kasih Bu berkati. Lena. Sampai Terima kasih ketemu. Bu Mariana infonya. Ibu Sampai Clara jumpa. yang cantik. Ayo, Ibu siapa Lince datang dong, Ibu Lince. Mau ketemu. Oh iya kerja ya. Ya. Baiklah teman-teman sampai ketemu. Tuhan Yesus Sampai berkati. ketemu Bu Mariana.